Baik, kalau ada pertanyaan. Pak Gub, isu lain mengenai Taman 24 jam kan sebelumnya udah buka 5 ya Pak Gub. Apakah kedepannya akan membuka lagi atau seperti Taman Puring gitu? Memang ada usulan beberapa kota untuk mengusulkan di masing-masing kotanya ada taman 24 jam. Kami sedang mengkaji, tadi kan ada dashboard mengenai itu. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah DKI tentang taman 24 jam itu sudah benar atau enggak. Kalau saya lihat tadi hampir 99% benar. Kecuali yang belum dibuka yaitu taman apa tadi? Taman Mataram. Sehingga dengan demikian kami sedang mempelajari apakah perlu atau tidak. Tetapi dari 5 taman yang kami buka, apresiasi publiknya luar biasa. Termasuk lapangan Banteng sekarang ini bukan hanya hari Jumat dan Sabtu, tetapi hari-hari biasa juga relatif penuh. Bahkan kami memberikan ruang kebebasan orang untuk berekspresi di tempat itu. Sehingga dengan demikian pembukaan taman 24 jam, kalau memang daerahnya siap, fasilitasnya ada, saya akan buka. Karena itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan publik atau masyarakat. Seperti CCTV ditambah lagi? Ada, sudah. Pak Gub, sorry lanjut soal taman 24 jam lagi, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, kan beberapa minggu belakangan ini ada kabar soal pasangan yang berbuat tidak pantas di sana. Tapi kan itu baru kabar ya. Temuan Pemprov sendiri bagaimana di lapangan. Terus kedua, soal sama 24 jam juga, taman 24 jam itu kan sudah masuk bulan kedua. Nah, yang apa sih yang dilakukan Pemprov supaya komunitas itu lebih banyak berkegiatan di sana, nggak cuma datang nongkrong kongko-kongko doang? Yang pertama yang kemarin sempat viral tentang pasangan yang mesum, sebenarnya itu ada di CCTV. Dan kemudian kami melakukan pendalaman. Memang ada orang pacaran, tapi sebenarnya tidak seperti yang dituduhkan. Karena kami mempelajari secara mendalam terhadap itu. Sehingga dengan demikian kalau memang ada yang seperti itu, katakanlah memang betul-betul mesum, maka CCTV-nya ada dan petugas pasti akan teriak untuk memperingatkan itu. Karena memang ada di CCTV. Dan saya pernah menyaksikan sendiri, baik di lapangan Banteng maupun di tempat lain yang termasuk di Tebet itu apa namanya? Eco Park. Sehingga dengan demikian fasilitas itu sudah ada. Jadi, tapi yang kemarin itu memang viral, dan kalau dilihat foto yang viral itu, sebenarnya kan foto yang viral, bukan video dan sebagainya. Kalau dilihat di videonya ya orang pacaran gitu, kayak kamu pasti pacaran, kalau kamu ya kayak gitu juga lagi. Satu lagi soal komunitas. Apa yang dilakukan untuk jadi sekarang ini taman-taman yang kita buka 24 jam memang kita dorong untuk berbagai kegiatan itu dilakukan di sana. Salah satu contohnya ketika yang dari Inggris, UK Marines Marching Band, dan memang kami sengaja dibuat di situ. Sekarang ini karena sudah dibuat itu, ada kelompok culture Jepang yang juga pengen memanfaatkan itu. Maka dengan demikian, kalau taman-taman bisa digunakan untuk kegiatan yang seperti itu, pasti tamannya akan makin hidup. Kemarin ketika UK Marines Marching Band perform, kan lagi ada semasa atau apa itulah ya. Yeah. Dan ketika itu saya memang sengaja minta untuk divideoin, dilihat secara keseluruhan. Saya lihat suasananya, atmosfernya luar biasa. Sehingga dengan demikian untuk kebijakan itu kami teruskan. Bahkan sekarang ini mudah-mudahan planetarium sekarang sedang saya seriusin untuk segera bisa dibuka. Karena itu akan memberikan manfaat yang real bagi masyarakat. Nah, 12 SKPD tadi yang belum masuk data kebijakan tadi, kapan ada target mereka untuk? Saya udah minta kepada Bu Vera besok atau lusa segera kirim surat ke saya, nanti dinasnya saya panggil satu persatu, masih pengen jadi kepala dinas atau enggak. Pak, yang kedua Pak, tadi yang ada kenaikan dawis ya Pak ya, itu berarti per bulan ini sudah naik? Per bulan ini. Kalau Jumantik Bang? Jumantik kan pada waktu itu janji saya dawis, bukan Jumantik. Jadi yang namanya laki-laki itu janji yang di Megang. Mas Bang. Mas Bang menyebut bahwa kalau misalkan KLB, SLF dan juga SP3L tadi yang
kalau diurus itu Jakarta bisa melompat hingga ke Jakarta global. Memang nilai ekonomi konfliknya itu seberapa besar? Yang jelas salah satu burden, salah satu hambatan orang membangun di Jakarta itu sedikit dulunya ketidakpastian itu tinggi. Jadi ketidakpastian yang tinggi itulah yang saya ingin hilangkan. Maka kemarin ketika menandatangani KLB salah satu yang di Bundaran HI, saya nggak sebutkan lah ya, itu yang sudah 12 tahun karena pemiliknya kenal sama saya dan percaya, nggak lebih dari 2 minggu akhirnya ditandatangani. Artinya apa? Bisa. Nah, di tempat-tempat lain sekarang sedang saya galakan dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Jakarta untuk bisa membangun kotanya dari dana-dana yang seperti itu. Lumayan. Mas Pram. Terakhir ya. Pak, kan untuk pencatatan aset DKI masih buruk Pak, itu udah masuk ke Jakarta 1 ini atau belum Pak? Terus yang kedua Pak, untuk pajak PBB, ini kan banyak masyarakat ngeluh tiba-tiba, Bapak bilang kan ada potongannya tuh Pak untuk PBB, tapi masyarakat merasakan kenaikan hampir 2 kali Pak, itu penjelasannya seperti Jadi yang saya jawab PBB dulu ya. PBB untuk harga NJOP, harga tanah di bawah 2M gratis. Rumah susun apartemen yang di bawah 650 juta gratis. Persoalannya adalah banyak daerah yang NJOP-nya dari 25 tahun yang lalu gak pernah berubah. Padahal tarifnya sama. Nah, NJOP-nya yang kemudian berubah. Saya nggak menyebutkan tempat, tapi ada yang bahkan NJOP-nya naiknya hampir 10 kali. Karena apa? Misalnya dulu 1 perak, sekarang di situ menjadi tiba-tiba menjadi 100 perak. NJOP-nya tetap 1 perak. Itulah yang kemudian membuat kenaikan yang dikeluhkan oleh sebagian masyarakat. Tetapi NJOP yang naik tinggi, mohon maaf, rata-rata adalah daerah orang kaya. Dan orang kaya ini ributnya sebentar, kami tetap jalankan untuk ditagih. Dan alhamdulillah Jakarta gara-gara itu penerimaan pajaknya melebihi nasional. Seminggu yang lalu nasional baru 32%, kita sudah 47%. Salah satunya karena NJOP tadi. Dan saya bilang sama petugas kita nggak mundur untuk itu. Karena apa? Orang-orang ini selama ini menikmati dengan NJOP yang sangat rendah. Mohon maaf, termasuk rumah saya sendiri yang di Cipete. Di situ NJOP-nya harganya masih mungkin 1/5-nya lah. Ya, tiba-tiba naik ya kita harus bayar, ya bayar. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi penyebab kenapa kemudian ada keluhan tentang PBB. Sebenarnya bukan PBB-nya yang berubah, tapi NJOP-nya yang naik. Jadi ada satu tempat, saya nggak nyebutkan, tapi teman-teman bisa menebak lah. Dulu tempat ini tempat jin buang anak. Tiba-tiba sekarang menjadi tempat premiumnya Jakarta. Sementara NJOP-nya masih tempat jin buang anak tadi. Nggak bisa dong yang begini. Ini kan udah 20 tahun masa tidak mengalami perubahan. Nah, itulah yang dirubah, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa target pajak Jakarta ada yang minggu lalu sudah 47%, sementara nasional baru 32%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Banyak. Orang aja rame banget. Oh iya.